Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Marcelia MSc. Saya merupakan dosen tetap dari program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari proses sertifikasi dosen untuk mendukung bagian dari proses pengajaran. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat dari blog yang akan saya buat dalam video pembelajaran. Blog yang saya akan lakukan proses video pembuatan pengajaran di sini adalah blog dari Basic Patologi, di mana blog dari Basic Patologi ini merupakan blog yang merupakan bagian dari dasar-dasar penyakit, di mana dalam blog ini berisi mengenai etiologi, patogenesis, dan juga pemeriksaan penunjang untuk penyakit-penyakit yang didiagnosa berdasarkan dari infeksi bakteri, virus, maupun parasit. Luaran yang diharapkan pada pembelajaran blog ini, mahasiswa memiliki dasar untuk mempelajari dasar-dasar dalam penegakan diagnosis penyakit. Adapun untuk SKS pada blog ini terdiri dari bobot 6 SKS, di mana pembelajaran ini dilaksanakan selama 5 minggu perkuliahan dan 1 minggu ujian. Adapun kode dari kode pembelajaran untuk blog Basic Patologi adalah CAT 62201. Untuk capaian pembelajaran lulusan dari Basic Patologi sendiri di sini yaitu adalah P2, di mana menganalisis dan menjelaskan mengenai dasar-dasar penegakan diagnosis penyakit, dan KU2, di mana bekerja secara mandiri maupun kelompok dengan menjunjung tinggi integritas akademik. Adapun capaian dari pembelajaran blok Basic Patologi yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai dasar-dasar dari penyakit, baik itu etiologi, patogenesis, pemeriksaan penunjang, dan juga mempelajari dasar-dasar penegakan diagnosa penyakit. Untuk capaian pembelajaran blok yang pertama dari Basic Patologi adalah menjelaskan berbagai etiologi penyakit. Sub CPB kedua membedakan klasifikasi pertumbuhan dan nutrisi bakteri. Sub CPB ketiga menjelaskan genetik mikroorganisme. Sub CPB keempat menjelaskan pendahuluan virologi dan juga mikologi. Sub CPB 5 menjelaskan tentang flora normal. Sub CPB 6 menjelaskan virus DNA dan RNA. Sub CPB 7 menjelaskan fungi, patogen, dan juga flora normal. Sub CPB 8 menjelaskan patogenesis infeksi bakteri, virus, jamur, fungi, dan juga parasit. Sub CPB 9 menjelaskan respon imun terhadap infeksi bakteri, virus, dan fungi. Sub CPB 10 menjelaskan mengenai dasar imunitas pada penyakit parasit. Sub CPB 11 menganalisis tentang golongan darah dan prinsip transfusi. Sub CPB 12 menjelaskan dasar-dasar hemostasis dan juga perdarahan. Sub CPB 13 menjelaskan mengenai patologi umum. Sub CPB 14 menjelaskan jejas dan adaptasi seluler. Sub CPB 15 menjelaskan inflamasi, menjelaskan pemulihan jaringan. Sub CPB 16 menjelaskan hemodinamika.
Sub CPB 18 menjelaskan kelainan pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Sub CPB 19 menjelaskan transformasi sel, neoplasma, karsinogenesis, dan onkogenesis. Sub CPB 20 mengidentifikasi inflamasi, jejas, dan neoplasma. Sub CPB 21 menjelaskan pemeriksaan penunjang untuk diagnosa penyakit. Sub CPB 22 menjelaskan pemeriksaan penunjang pada penyakit infeksi bakteri, virus, dan jamur. Sub CPB 23 menjelaskan pemeriksaan penunjang pada infeksi parasit. Sub CPB 24 menjelaskan dasar-dasar pemeriksaan laboratorium patologi klinik. Sub CPB 25 melakukan pemeriksaan darah rutin. Sub CPB 26 melakukan pengenalan alat pewarnaan bakteri, kultur bakteri, dan uji biokimia. Sub CPB 27 melakukan pemeriksaan urin rutin secara makroskopis dan mikroskopis. Sub CPB 28 melakukan pemeriksaan urinalis dan carik celup dan interpretasi, serta melakukan prosedur pemeriksaan gram dan interpretasinya. Sub CPB 29 menjelaskan mekanisme kerja dan resistensi antimikroba. Sub CPB 31 menjelaskan mengenai pemberantasan artropoda dan pengendalian vektor. Sub CPB 32 menjelaskan mengenai nyamuk penyebab infeksi. Adapun bidang terkait yang ada pada blok basic patologi yaitu ada ilmu parasitologi, ilmu mikrobiologi, patologi anatomi, dan juga patologi klinik. Dan untuk bobot penilaian dari perkuliahan basic patologi sendiri terdiri dari 5 unsur penilaian, di mana yang pertama adalah tugas atau makalah dengan persentase 20%, kemudian untuk ujian tengah blok itu adalah 20%, ujian akhir blok 40%, ujian praktikum 10%, tutorial 10%, sehingga jumlah untuk persentase penilaian semua mencapai 100%. Untuk daftar referensi dari ilmu parasitologi, bidang yang saya kuasai dan saya sampaikan saat perkuliahan, menggunakan referensi dari Bayer PC, Jung, RC, Chubb, EW 1984, Clinical Parasitology, edisi 9, Philadelphia, dan Neva and Brown tahun 1994, Basic Clinical Parasitology edisi ke-6, serta menggunakan Nata di Sastra tahun 1996 mengenai Helminthologi Kedokteran edisi 2, bagian Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita melihat dan menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat mengenai blok dari basic patologi. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dari blok basic patologi dengan mata kuliah parasitologi di pertemuan 13 ya. Nah, di sini sesuai apa yang sudah dibahas waktu kontrak perkuliahan oleh PJ Blok, itu saya akan mengajar di sini. Pertemuan kita hari ini menjelaskan mengenai arthropoda pada nyamuk, di mana capaian yang diharapkan pada pertemuan kita hari ini bahwa kalian mahasiswa diharapkan nantinya dapat mengerti bagaimana penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi bagaimana sih si nyamuk ini bisa sampai menularkan suatu penyakit
dan bisa menginfeksi si manusia. Nah, ini adalah bagian dari sedikit pembukaan dari perkuliahan kita hari ini, di mana saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran kita. Diharapkan untuk mahasiswa semuanya itu bisa mendapatkan capaian yang diharapkan. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja. Nah, di sini mungkin sudah sering ya kalian semua itu melihat langsung lah nyamuk itu apa, kemudian sudah sering berkontak langsung juga dengan nyamuk begitu. Nah, jadi nyamuk ini memang memberikan banyak masalah di lingkungan ya, terutama apa? Dia dapat menularkan penyakit-penyakit yang memang sifatnya endemik ya. Nah, di sini untuk nyamuk sendiri ya, yang kita ketahui itu dia merupakan termasuk dalam ordo Diptera dengan familinya yaitu Culicidae. Ya. Jadi dia termasuk dalam ordo Diptera dengan famili Culicidae dan memiliki 3 subfamili terbagi menjadi Toxoricinae, kemudian Culicinae dan Anophelinae. Di mana Toxoricinae ini adalah nyamuk toksor atau yang biasa kita sebut dengan nyamuk gajah. Pernah dengar nyamuk gajah? Nah, nyamuk gajah itu kan bisa dibilang dengan nyamuk kanibal, di mana nyamuk tersebut itu dia tidak menimbulkan penyakit ke manusia, tidak menularkan penyakit ke manusia, malah dia memberikan banyak manfaat untuk manusia, untuk lingkungan sekitar ya, untuk masyarakat, untuk manusia sendiri, karena dia memakan larva dari seperti larva nyamuk Aedes, Culex, Anopheles ya, dan juga Mansonia. Nah, di sini untuk Culicinae sendiri ya, itu yang termasuk dalam subfamily ini, ada yang tahu? Culicinae, Culex, benar ya. Jadi Culicinae ini salah satunya ada Culex, kemudian ada Aedes, ada Mansonia ya. Kalau Anopheles itu masuknya ke dalam subfamily Anophelinae. Oke. Nah, di sini morfologi secara umum dari nyamuk itu sendiri, itu nyamuk memiliki 3 bagian utama tubuhnya ya. Ya seperti kita manusia, nyamuk juga mempunyai 3 bagian utama dari tubuhnya, di mana bagian-bagian tersebut itu terdiri dari yang pertama ada kaput atau kepalanya ya, kemudian ada toraks ya, kemudian di sini ada bagian abdomen. Nah, untuk morfologinya di sini jika kita lihat ukuran nyamuk itu kan, kalau kita lihat itu memang sangat kecil ya. Jadi hampir rata-rata ukuran nyamuk itu berkisar antara 4 sampai 13 mm dan tubuh nyamuk itu sangat rapuh ya. Jadi kalau misalkan kita ada yang penelitian nantinya ke bagian untuk toraksnya ini diliputi biasanya ada bulu-bulu halus ya, makanya kalau misalkan kalian nepok nyamuk biasanya ada tuh rambut-rambut halus yang nempel di tangan kalian ya, karena memang tubuh nyamuk itu diselimuti oleh bulu-bulu halus. Kemudian ada sayap panjang dan juga sayapnya panjang, dan juga dia biasanya langsing ya, ramping bentuk sayapnya itu. Kemudian abdomennya dia biasanya bagian abdomen di sini itu dia berbentuk silinder, dan abdomennya ini terdiri dari 4 ruas. Ada yang tahu yang saya kasih contoh di sini nyamuk jenis apa? Ini khas banget. Kalau di sosialisasi atau di iklan-iklan Iya, nyamuk Aedes, karena dia ada hitam putihnya di bagian mesonotumnya. Nah, kemudian biasanya nyamuk itu memiliki 3 pasang kaki. Nah, di sini ini adalah perbedaan antara nyamuk dewasa jantan dan juga nyamuk
betina, nyamuk dewasa yang betina. Jadi kalau yang laki-laki itu biasanya dia memiliki bulu atau antenanya itu dia memiliki rambut lebih lebat dibandingkan yang betina. Jadi kalau betina ini antenanya jenisnya pilos, kalau yang jantan itu plumos. Ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari ukurannya pun untuk yang betina biasanya dia akan lebih tengah, ini proboscis. Untuk apa proboscis? Untuk menusuk atau menghisap darah atau untuk mengambil sari-sari makanan ya. Kalau untuk si nyamuk jantan. Nah, untuk nyamuk sendiri itu terdiri ada 4 siklus hidupnya. Ya, apa saja? Yang pertama, ada telur. Dari telur, nanti si nyamuk itu dia akan menetas, berubah masuk ke dalam stadium berikutnya, yaitu stadium larva. Stadium larva itu terbagi menjadi 4. Ada stadium larva 1, ada stadium larva 2, kemudian ada stadium larva 3, dan untuk kita membedakan masing-masing stadiumnya itu kita bisa melihat dari ukuran dan juga dari warna tubuhnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah fase pupa, di mana pada fase pupa ini untuk si fase nyamuk itu sendiri itu dia ibaratnya itu fase dorman, di mana fase dorman itu dia tidak lagi makan, tidak mengambil nutrisi apapun, jadi dia ibaratnya seperti mati suri di dalamnya. Nah, kemudian kalau dia nanti berubah dari pupa mau menjadi nyamuk, nanti ini selongsongnya dia akan membuka, jadi ibaratnya kayak kepompong, itu dia membuka dan dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Untuk perkiraan dari fase telur sampai ke fase nyamuk itu berkisar antara 7 sampai kurang lebih 10 hari. Nah, sakit. Dimana di sini saya contohkan untuk Aedes itu biasanya menyebabkan penyakit DBD, kemudian juga menyebabkan penyakit cikungunya. Selain itu juga dia bisa menyebabkan penyakit, ada yang tahu nggak? Yang selain DBD, cikungunya ada satu lagi, yellow fever. Ya, itu juga bisa ditularkan, bukan disebabkan ya, tapi ditularkan oleh nyamuk Aedes. Nah, kemudian untuk nyamuk Anopheles itu sendiri dia dapat menularkan penyakit malaria. Kemudian untuk Culex itu dia dapat menyebabkan filariasis, sama dengan Mansonia juga dapat menyebabkan penyakit filariasis. Mungkin kalau Aedes sudah sering mendengar, Anopheles sudah sering mendengar, Culex juga ya. Mansonia mungkin yang masih jarang terdengar oleh kita ya, oleh masyarakat pada umumnya. Nah, di sini jika kita lihat di sini, ini adalah gambarannya. Dia untuk telur Aedes itu dia tidak memiliki pelampung. Jadi makanya khasnya kalau telur Aedes itu ketika nyamuk itu bertelur, maka dia akan diletakkan di mana? Tahu nggak? Ada yang tahu? Di dinding bak mandi. Kenapa dia di dinding bak mandi, nggak di di dalam airnya langsung? Karena dia nggak punya pelampung, jadi nantinya akan tenggelam telurnya itu. Kalau dia dari awal dia tenggelam, itu nanti bisa memungkinkan telurnya menjadi infertil. Infertil itu berarti nanti dia telurnya tidak akan menetas ya menjadi nyamuk. Sehingga makanya kenapa kalau kita mau memutus si rantai hidup dari si Aedes, dari Kemenkes itu kan gerakan 3M ya, menutup, menguras, mengubur airnya. Nah, kemudian selanjutnya ada fase larva di sini untuk Aedes sendiri. Untuk fase larva dari Aedes ini dia pada segmen ke-8 abdomennya itu dia memiliki comb scale. Nah, apa sih itu comb scale ini? Comb scale itu gambarnya seperti ini. Kenapa ini ada 2? Karena Aedes itu ada 2 yang dapat menyebabkan penyakit DBD, yaitu ada Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, di sini untuk comb scale-nya sendiri ya,
Kalau untuk yang atas, ini ada yang tahu nggak kira-kira scale dari nyamuk apa? Aedes albopictus. Dia jadi khasnya kalau albopictus dia tidak memiliki duri lateral di sisi kanan kirinya. Sedangkan kalau pada Aedes aegypti ini kan dia hanya ada duri lateral ya di samping kanan kirinya. Yang dimaksud dengan duri lateral adalah ini. Nah, kemudian ini yang bisa kita untuk membedakan salah satunya dari fase larva. Apa sih bedanya dari albopictus dan juga aegypti? Larva culex. Kemudian pada segmen ke-9 biasanya larva Aedes ini dia mempunyai insang anal, di mana insang anal ini berfungsi untuk regulator dari tekanan osmotik. Jadi supaya si larvanya itu tetap bisa seimbang di dalam air. Kemudian ini adalah pupa dari si Aedes. Apa ciri-ciri pupa Aedes? Jadi biasanya di bagian pedal itu adalah di bagian ujungnya ini ya. Jadi dia kayak bagian ekor kayak ada kipas di bawahnya itu. Nah, itu dia memiliki duri-duri halus. Kalau untuk Aedes aegypti durinya pendek, kalau untuk albopictus untuk nyamuk dewasa kalau kita lihat. Nah, ini di sini yang saya bilang tadi, bagian mesonotum pada nyamuk Aedes aegypti dan albopictus itu berbeda ya. Jadi kalau yang ada seperti harpanya yang cantik seperti ada pitanya, ini masuknya dalam Aedes aegypti. Kalau dia hanya garis lurus di tengah bagian mesonotumnya, itu adalah nyamuk Aedes albopictus. Nah, lalu selanjutnya adalah culex. Ini adalah jenis bentuk-bentuknya ya. Untuk culex, ini adalah telur culex. Telur culex itu jadi khas sekali kalau kita lihat. Jadi dia si nyamuknya itu akan bertelur dan meletakkan telurnya itu dia seperti rakit. Jadi dia bergerombol jadi satu, membentuk seperti rakit. Apa fungsinya? Supaya telurnya ini bisa mengapung. Dan untuk sipon pada culex itu sendiri dia memiliki lebih dari satu berkas rambut distal pektin. Kalau tadi kan Aedes dia cuma punya satu berkas. Kalau culex dia punya lebih dari satu. Jadi apa namanya? Nah, ini gambarnya. Jadi kalau Aedes dia cuma punya di bagian ininya saja. Nah, kalau ini kan dia ada lebih dari satu berkas. Nah, untuk pupanya sendiri itu siponnya dia panjang dan juga ramping. Kemudian tepi pedalnya dia tidak mempunyai bulu-bulu halus atau duri-duri halus. Jadi dia hanya polos aja di bagian pupanya pada pedalnya. Kemudian untuk nyamuk dewasa pada culex, nah ini ya, kalau kita lihat, kalau tadi kan si nyamuk Aedes itu warnanya khas ya, hitam putih. Kalau culex itu juga warnanya khas. Apa khasnya? Warnanya agak coklat. Ya. Dan biasanya untuk culex itu dia menularkan penyakit filariasis. Nah, di sini yang selanjutnya adalah untuk spesies Anopheles. Anopheles sendiri itu dia memiliki telur yang khas, yaitu dia memiliki alat apung. Makanya kalau telur Anopheles sendiri itu diletakkannya bisa satu-satu di permukaan air, karena dia ada apa namanya alat apung di bagian si telurnya ini, di bagian pinggir samping kanan kirinya. Kemudian untuk larvanya sendiri dia tidak memiliki sipon. Terus napasnya pakai apa? Kalau nggak punya sipon, dia pakainya spirakel. Jadi dia memiliki lubang spirakel. Makanya untuk larva Anopheles itu sangat khas. Kalau kalian ketemu dengan larva Anopheles, pasti dia akan sejajar dengan permukaan air. Untuk pupanya sendiri di sini, kalau tadi larvanya dia tidak punya sipon, kalau untuk pupa dia punya siponnya tapi sangat pendek. Karena dari si nyamuk Anopheles ini, untuk palpus maksilanya itu dia sama panjang dengan si proboscisnya. Jadi kalau dia nggak membentuk sudut yang pas seperti ini, proboscisnya nggak akan bisa nancep, nggak akan bisa menusuk ke kulit kita, nggak akan bisa menghisap darah. Sehingga makanya posisi dari si nyamuknya sendiri itu dia akan membentuk sudut.
ketika menghisap darah. Nah, untuk skutelum tadi yang terdapat di bagian mesonotumnya itu ya, di ujung mesonotumnya itu dia membulat, kemudian bagian pada sayapnya ini biasanya terdapat bercak-bercak. Untuk Anopheles ini biasanya menularkan penyakit malaria. Biasanya banyak ditemukan di daerah apa sih kalau nyamuk Anopheles? Daerah mana? Daerah yang seperti apa? Di Lampung di mana sih endemisnya? Pesawaran. Di Pesawaran ini selanjutnya itu ada Mansonia. Untuk Mansonia sendiri, nah ini ya yang jarang kalian lihat. Jadi dia itu hampir sama kayak Culex, dia bergerombol, tapi yang membedakannya apa? Untuk telurnya itu dia bergerombol, namun dia menancap di akar tanaman air. Jadi misalkan eceng gondok, genjer, nah itu biasanya si telur Mansonia menempel di akar-akar dari tanaman tersebut. Jadi dia bagian atasnya menempel ke ke tanaman air itu, ke akarnya. Yang atasnya ini, yang runcingnya ini, dia akan berada di ujung yang berbeda lagi. Jadi ada satu sisi yang menancap saja, nggak kedua-duanya gitu. Nah, lalu di sini untuk Mansonia sendiri, karena dia memang sifatnya di bagian sudah terdesain ya dari awal, dari telurnya itu mereka itu ibaratnya kayak parasit menempel di tanaman air itu, di akarnya, sampai dia menjadi larva pun dia tetap menempel di akar tanaman air. Rupanya sendiri itu dia memiliki bagian katup penembus, dan sama seperti si larvanya tadi, dia mempunyai katup penembus untuk si tanaman, untuk menempel di akar tanaman air. Nah, itu tadi penjelasan dari saya ya mengenai ini. Oke, silakan, ada pertanyaan ya? Baik, perkenalkan saya Abeka Sendra Mahasiswa Sepati dari PMB 31801139. Saya ingin bertanya Bu, untuk di beberapa sosialisasi itu biasanya dibilang kalau misalnya nyamuk itu memiliki waktu-waktu tertentu untuk menggigit. Nah, untuk Aedes aegypti sama Albopictus itu utama siklus waktunya dia menggigit manusia itu pas kapan Bu? Oke, kalau untuk Aedes aegypti, Aedes albopictus itu biasanya waktu untuk menghisap darah atau aktif mereka mencari makan itu adalah di pagi hari dari pukul 7 sampai pukul 10 pagi, kemudian di sore hari dari mulai pukul 4 sampai jam 6 sore. Sedangkan kalau untuk Culex itu biasanya di malam hari aktifnya, makanya kenapa penularan filariasis itu banyak di malam hari. Kemudian kalau Mansonia itu di siang hari, Anopheles juga sama di siang hari dan juga di malam hari untuk Anopheles ya. Itu adalah perbedaan untuk waktu-waktu aktif menggigit dari si nyamuk-nyamuk tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, silahkan bisa dikerjakan untuk evaluasi tersebut. Oke, untuk waktu pengerjaan 5 menit dimulai dari sekarang, bisa langsung dikumpulkan. Oke, sebelum saya menutup untuk perkuliahan ini, sembari dikumpulkan untuk evaluasinya, saya akan mengabsen nama dari mahasiswa yang hadir hari ini ya. Ariadna Alexandrina, Alia, Yasmin, Ahmad Didat, Aliza Nur Fadila, Sabrina Erli, Lutfia Hanani, M. Adib Hakim, Muhammad Dafa, Lutfi Muhammad Dafa mana? Oke, Lutfi Siba, Aloysius, Faris Novaldi, Zafira Kutsia, Emma Pintauli, Altisa, Muhammad Ali Ihsan. Oke, baik. Dari total 16 mahasiswa ada satu yang tidak hadir ya. Dan ini udah bilang ya tadi ke ininya ya, ke perwakilan mahasiswa ya. Oke, terima kasih. Dengan demikian untuk perkuliahan kita hari ini saya rasa cukup.
Terima kasih atas partisipasi kalian, keaktifan kalian untuk perkuliahan kita hari ini. Saya tutup dan akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta proses pembagian dari mata kuliah parasitologi dalam blok basic patologi yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah parasitologi, blok basic patologi, program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2025 khususnya dari Kemendikti Saintek. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung, Fakultas Kedokteran, dan rekan-rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam proses pembuatan video pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.